Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Delia Rizka Putri Ardana dengan NIM 2310911320045 dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi organ reproduksi pria dan juga anatomi organ reproduksi wanita serta fungsi seksualnya untuk memenuhi tugas anatomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uh, genitalia maskulina atau sistem reproduksi pada pria. Nah, genitalia maskulina ini terdiri dari dua, yaitu eksterna dan juga interna. Nah, eksterna ini terdiri dari testis dan juga skrotum. Apa itu testis dan juga skrotum? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk di bagian interna ini dia terdiri dari bagian eksterna itu dia terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, testis itu dia masuk di bagian interna. Selain testis ada juga epididymis, vas deferens, glandula seminalis, glandula prostat, dan juga glandula bulbouretral atau glandula Cowper. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penis dulu di bagian eksternal. Jadi penis ini jika dihomologkan dengan sistem reproduksi pada wanita, dia homolog dengan klitoris. Nah, penis ini dia tuh terdiri dari radix penis, kemudian korpus penis atau badannya penis, dan juga glans penis. Jadi glans penis ini adalah yang hitam yang bundar ini ya teman-teman. Nah, si penis ini dilapisi oleh kulit yang merupakan jaringan ikat longgar. Kenapa dia harus dilapisi dengan jaringan ikat longgar? Karena kita tahu sendiri penis ini merupakan alat reproduksi pria dan dia akan mengalami ereksi, di mana kalau dia mengalami ereksi dan dia akan membesar. Nah, makanya dia terdiri dari jaringan ikat longgar. Nah, kemudian dia itu dilapisi oleh namanya preputium penis. Jadi ini dia itu ada kayak lapisan gitu yang namanya preputium penis. Nah, preputium penis ini adalah kulit yang dipotong saat melakukan sunat gitu. Nah, selanjutnya lapisan dari penis ini sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, jadi dia tuh ada bagian kulit tadi, kemudian ada subkulit, subkutis. Jadi kutis, subkutis, kemudian ada fascia dartos. Jadi kalau kita buka lagi itu ada namanya fascia dartos. Kemudian kita buka lagi itu ada namanya fascia bak. Nah, si fascia bak ini fungsinya untuk membungkus dari corpus cavernosum. Nah, apa itu corpus cavernosum? Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi tadi fascia bak, kemudian setelah fascia bak kita buka lagi, itu di dalamnya ada yang namanya tunica albuginea. Nah, tunica albuginea ini fungsinya adalah mempertahankan konsistensi dari corpus cavernosum. Nah, saat si penis ini mengalami ereksi. Nah, jadi sebelumnya di sini itu ada yang namanya ostium urethra externum. Ini di bagian sini ostium urethra externum ini dia fungsinya untuk apa? Jadi dia itu merupakan lubang keluarnya semen. Semen itu cairan yang dihasilkan oleh laki-laki dan juga ada yang namanya dan juga tempat keluarnya urin. Nah, selain itu juga sebenarnya pada bagian glans penis itu, di bagian ujungnya sini itu juga ada yang namanya meatus urethra externus. Baik, selanjutnya kita akan membahas nih dari penis ini terdiri dari apa aja. Nah, penis ini dia itu ada loh. Ini namanya yang tadi kita bahas, yaitu corpus cavernosum. Jadi dia itu ada sepasang, ada dua, kanan dan kiri. Nah, corpus cavernosum ini fungsinya buat apa? Corpus cavernosum itu adalah alat untuk ovulasi. Jadi di dalam dari corpus cavernosum itu ada pembuluh darah yang akan kalau dia
terisi, kan kalau dia ereksi itu dia akan mengeras dan membesar. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kan tadi itu corpus cavernosum. Nah, di bawahnya itu yang di tengah ini itu namanya adalah corpus spongiosum. Nah, jadi kalau kalian bingung corpus spongiosum tuh emang isinya apa? Kalau corpus spongiosum itu dia itu isinya adalah uretra. Terus kayak kenapa uretra harus dilapisi sama corpus spongiosum? Nah, jadi kan uretra itu kan merupakan apa ya? Saluran yang penting. Makanya dia itu perlu dijaga, perlu dilindungi. Jadi tugasnya dari corpus spongiosum itu adalah melindungi si uretra saat melindungi si uretra agar tidak terjadi kolaps. Terjadi kolaps karena apa? Karena saat ereksi itu bisa loh si uretra itu menjadi kolaps, makanya perlu yang namanya corpus spongiosum. Namanya aja corpus spongiosum, berarti kayak sponge gitu kan. Nah, kalau misalnya si corpus cavernosum itu kan lebih untuk alat ovulasi, sedangkan kalau corpus spongiosum ini lebih untuk organ uropoiesis. Nah, kemudian kan ntar ini kalau misalnya kita belah lagi si glans penisnya ini, kita bakalan nemu yang namanya uretra. Jadi uretra itu kan tadi tempat keluarnya semen dan juga urin. Nah, si uretra ini dia bakalan ada penggembungan. Jadi di bagian ini kayak uretra, nah di ujungnya itu ada penggembungan. Penggembungan itu untuk apa? Agar kalau buang air kecil itu agar keluar itu tuh kayak terproyeksi, jadi kayak langsung satu gini, nggak menyebar kemana-mana. Nah, jadi itu adalah fungsinya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai skrotum. Jadi skrotum itu tuh kayak pelindungnya testis, pelindung dari testis. Pertama mungkin kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan yang ada di skrotum dari dalam keluar. Nah, jadi yang paling dalam dari lapisan skrotum itu adalah tunica albuginea. Nah, kemudian dia itu ada lamina visceralis tunica vaginalis. Lamina visceralis tunica vaginalis itu yang ini. Kemudian ada cavum vaginale. Nah, setelah cavum vaginale, dia itu ada lamina parietalis tunica vaginalis. Kemudian ada fascia spermatica interna. Kemudian ada musculus cremaster. Kemudian ada fascia spermatica externa. Kemudian ada tunica dartos, dan yang paling luar itu adalah kutis atau kulit. Nah, jadi itu adalah lapisan-lapisan yang ada pada skrotum. Nah, skrotum ini tuh juga ada homolognya. Jadi, si skrotum ini jika dihomologkan dengan organ reproduksi wanita, dia itu homolog dengan labium mayora. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai testis. Testis ini kan tadi termasuk yang internanya. Jadi testis itu pada masa masih di dalam kandungan ibu. Jadi janin itu testisnya tuh masih di bagian abdomen. Kemudian dia akan turun. Nah, kenapa turun? Karena kan testis ini merupakan tempat memproduksi sperma. Nah, spermatozoa. Jadi kalau misalnya untuk memproduksi itu baiknya dia itu tidak sama dengan suhu tubuh, harus lebih dingin. Nah, makanya itu testis itu turun ke skrotum. Nah, baik kita lihat dulu sekarang testisnya ya. Nah, jadi ini adalah testis. Nah, itu yang sudah saya bilang tadi, fungsi dari testis itu adalah menghasilkan spermatozoa. Nah, kemudian ini
ada yang namanya epididymis. Ini adalah epididymis, di mana epididymis ini terdiri dari kaput epididymis, korpus epididymis, dan cauda epididymis. Sebenarnya epididymidis. Nah, sebenarnya fungsi dari epididymis ini adalah tempat pematangan dari sperma. Jadi testis itu juga punya lapisan. Nah, ini jadi testis itu yang paling luar itu dia dilapisi oleh yang namanya tunika albuginea. Jadi dia dilindungi oleh tunika albuginea. Nah, habis itu di dalam testis itu dia tuh terdapat lobus-lobus. Nah, kayak gini. Yang ini. Nah, ini lobus-lobusnya nih. Ini lobus-lobusnya. Itu tuh namanya, kalau satu tuh namanya lobus testis, tapi kalau banyak namanya lobuli testis. Nah, si lobus-lobus itu tuh ada sekatnya. Sekat-sekat itu disebut dengan yang namanya septula testis. Selanjutnya, jadi testis ini punya kayak saluran perjalanan sperma, tempat perjalanan sperma gitu kan. Jadi dia itu adalah, pertama itu ada tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini adalah tempat dihasilkannya nih spermatozoa. Nah, habis itu lanjut. Jadi tubulus seminiferus itu terdapat di lobus-lobus testis ini. Nah, dari tubulus seminiferus kita bakalan nanti di bagian ujung sini itu tuh ada yang namanya tubulus seminiferus recti. Nah, habis itu nanti dari tubulus seminiferus recti ini yang di sini-sini semua itu bakalan berkumpul di sini. Nah, ini kan namanya mediastinum testis, atau jadi tempat kumpulnya juga, kumpulan dari itu namanya adalah rete testis. Kemudian dari rete testis tuh lanjut ke ductus efferens. Jadi dia nanti bakalan naik ke ductus efferens, kemudian ke epididymis. Di epididymis ini yang sudah saya bilang tadi merupakan tempat pematangan dari spermatozoa. Nah, selanjutnya dia akan ke ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius, dan lalu terakhir adalah ke uretra. Baik, selanjutnya di sini kita lihat ada yang namanya vesika urinaria. Ini namanya adalah vesika urinaria. Kemudian ini adalah glandula prostat. Nah, ini glandula vesikulosa. Nah, di sini juga sebenarnya nanti bakalan ada yang namanya vesika seminalis. Nah, vesika seminalis ini dia itu merupakan tempat pengumpulan sperma. Jadi sperma-sperma yang belum diejakulasikan itu bakalan mengumpul nih di vesika seminalis. Habis itu di daerah prostat itu struktur yang menembus prostat itu adalah ada uretra pars prostatica dan juga ductus ejaculatorius. Nah, si ductus ejaculatorius itu merupakan ini gabungan dari ampulla ductus deferens dan juga ductus excretorius glandula seminalis. Nah, menjadi ductus ejaculatorius. Nah, sebenarnya prostat itu dia itu kan tadi letaknya dekat dengan vesika seminalis. Nah, si vesika seminalis itu kenapa dia dekat dengan itu? Karena untuk menetralkan suasana agar tetap kan kalau kita tahu kalau misalnya suasana di vagina itu kan suasana saat mau itu tuh adalah basah. Nah, sedangkan asam, sedangkan
sperma itu dia itu bisanya itu di tempat yang basah kan. Nah, makanya karena ada cairan semennya ini juga, makanya dia membantu untuk menetralkan suasana asam di daerah vagina agar tidak terlalu asam. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di glandula prostat tadi udah. Nah, glandula prostat itu sebenarnya dia ada terdiri dari beberapa zona. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai glandula bulbouretralis atau glandula Cooper. Nah, kalau glandula Cooper ini yaitu homolog dengan glandula vestibularis mayor atau Bartolini pada perempuan, pada sistem reproduksi perempuan. Nah, dia itu terletak di posterolateral uretra pars membranacea di antara serabut-serabut musculus sphincter uretra dan bermuara di dalam fossa intrabulbaris. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ genitalia feminina atau organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita itu sama seperti pada pria, dibagi menjadi dua, eksterna dan juga interna. Nah, yang internanya ini dia itu terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan juga vagina. Sedangkan bagian eksternanya itu atau vulva itu terdiri dari mons pubis, klitoris, habis itu ada bulbus vestibuli, habis itu ada labia mayora, labium minora, vestibulum vagina, dan himen dan juga glandula vestibularis mayor. Baik, kita mungkin bahas dari yang bagian eksternanya dulu ya. Jadi itu kan dia itu kalau yang eksterna itu dia tadi ada mons pubis. Wait, di manakah fotonya? Nih. Jadi mons pubis itu jaringan lemak yang ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan. Nih, ini adalah bagian dari mons pubis. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya klitoris. Klitoris itu dia kalau sama pria itu homolog dengan penis. Nah, habis itu ada labium mayora atau di sini labium maius pudendi. Nah, ini ada yang ini ya, labium mayora, labium minora. Nah, jadi labium minora ini dia kan bersatu. Bersatu nih, kanan, kiri. Dia akan membentuk dari glans clitoridis atau klitoris. Nah, atas bawahnya dia itu akan membentuk dari frenulum clitoridis atau di sini tulisannya frenulum clitoridis. Nah, pada bagian atasnya itu dia preputium clitoridis. Kalau ada beberapa wanita yang preputium clitoridisnya itu menutupi si klitorisnya, tapi sebagian juga ada yang tidak begitu. Nah, selanjutnya itu ada vestibulum vaginae. Jadi vestibulum vagina itu adalah ruang yang terletak di antara dari labium minora. Habis itu ada di sini glandula vestibularis mayor, terus dia tuh di bagian sini juga kalau di bagian atas tuh kan jadinya ini si frenulum itu. Nah, tapi dia itu juga bisa kalau di bagian atas nih penyatuannya ini kalau kalian lihat dia bakalan jadi commissura labiorum anterior kalau dia di bagian atas. Nah, penyatuannya kalau dia di bagian bawah itu dia bakalan jadi ini mana tadi?
Commissura labiorum posterior. Jadi kalau yang di atas anterior, kalau yang di bawah dia posterior. Habis itu ada yang namanya himen. Himen itu adalah selaput darah. Jadi kalau misalnya kalau himen itu dia sebenarnya bermacam-macam bentuk, bermacam-macam dia. Habis itu ada glandula vestibularis mayornya juga ada. Habis itu ada ostium uretra dan juga ada yang namanya ostium vagina. Nah, ini adalah bagian eksternal dari organ reproduksi pada wanita. Jadi selanjutnya kita bakalan bahas nih apa aja yang bagian internalnya. Jadi kalau dilihat itu dia itu dari dari vagina masuk naik ke uterus, lalu dia ke tuba uterina, lalu ke ovarium. Nah, jadi kita bahas dulu ya dari vagina. Jadi guys, ini adalah vagina. Nih vagina nih. Nih vagina. Jadi vagina ini merupakan organ ovulasi dan dia itu distenable, artinya dapat merenggang. Karena dia ini juga fungsinya sebagai jalan lahir dari bayi. Jadi bayi itu keluar tuh dari vagina itu, guys. Nah, jadi pada vagina itu nanti dia ada lipatan-lipatan atau ruge yang memungkinkan vagina itu untuk melebar. Karena tadi kan itu sebagai jalan lahir kan, guys. Jadi nggak mungkin sekecil itu kan. Jadi dia itu distenable, bisa melebar. Nah, selanjutnya itu adalah uterus. Jadi pada uterus itu dia tuh sama juga dapat membesar, dapat merenggang, dapat kembali lagi. Nih, ini adalah fundus dari uterinya. Nah, kenapa dia begitu? Sama, karena karena dalam kalau sedang hamil itu kan dia membesar gitu. Ya, habis itu uterus itu terdiri dari 3 guys, dari korpus, fundus. Nah, yang ini fundusnya tadi fundus uterus, korpus, fundus dan juga cervix uterus, cervix uteri. Nah, pada uterus ini terdapat 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium ini berperan pada saat menstruasi, tepatnya di stratum fungsionalnya. Jadi pada saat menstruasi, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan pada wanita, maka endometriumnya itu akan tetap menebal, tapi jika terjadi pembuahan, jika terjadi pembuahan dia akan tetap menebal. Tapi jika tidak terjadi pembuahan dia akan meluruh karena hormonnya itu semakin menurun kan guys. Jadi dia meluruh menjadi menstruasi. Nah, kalau si myometrium ini berperan dalam kontraksi rahim guys. Jadi dia membantu pada saat jalannya perlahiran nanti. Nah, si uterus ini merupakan tempat perkembangan dari embrio atau janin. Nah, terus dari uterus kita ke tuba uterina. Nah, tuba uterina ini dibungkus oleh yang namanya tuba uterina ini dibungkus oleh yang namanya mesosalpinx ini. Nah, jadi ini mesosalpinx. Nah, kalau tuba uterina ini dia terdiri dari beberapa, yaitu ini ada ismusnya. Jadi ismus itu artinya adalah penyempitan.
Jadi dia bagian sempit, kemudian ada ampula yang melebar ini namanya ampula tuba uterina, kemudian ada infundibulum. Infundibulum tuh bagian sini. Nah, jari-jarinya ini namanya adalah fimbre. Fimbre. Nah, habis itu, di bagian sini juga masih ada pars uterinanya. Kemudian, jadi semakin mendekati dengan dinding uterus ini, dia akan semakin menyempit, guys. Makanya dia dinamakan dengan isthmus. Nah, tadi kan dari fimbre, habis itu dia itu melekat sama si ovarium. Nah, kita tahu sendiri ovarium itu merupakan tempat untuk pembentukan sel telur atau ovum melalui proses oogenesis. Nah, kalau pada pria tadi itu dia melalui proses spermatogenesis. Nah, kalau si uterus tadi dilapisi oleh mesosalpinx, kalau misalnya si ovarium itu dilapisi oleh lapisan peritoneum yang disebut dengan mesovarium. Jadi dia dilapisi oleh mesovarium. Nah, dan juga dia itu kayak difiksasi itu sama yang namanya ligamentum suspensorium ovarii dan juga ligamentum ovarii proprium. Nah, jadi itu. Jadi tadi dia dimulai dari vagina, kemudian dia masuk ke atas ke uterus, kemudian ke tuba uterina, kemudian ke ovarium. Nah, kemudian pada saat proses fertilisasi di mana sel sperma datang ke mendatangi sel ovumnya, itu tempatnya itu terjadi di ampula tuba uterina. Jadi disinilah terjadinya proses fertilisasi. Nah, kemudian ini tadi dia bagian fundus uterinya. Ini bagian sini fundus uteri. Kemudian fundus uteri, kemudian dia ke isthmus tuba uterina. Lihat, dia benar-benar terjadi penyempitan di bagian sini. Sempit sekali kan? Habis itu baru ke ampula. Nah, ampula tuh kalau kita bisa lihat perbedaannya di sini kayak sempit. Nah, di sini tuh udah lebar. Nah, di sini adalah ampula tuba uterina, di mana saya bilang tadi adalah tempat terjadinya proses fertilisasi antara sel ovum dan juga sel spermanya. Nah, ini adalah infundibulumnya tadi. Infundibulum, dan juga di ujung-ujungnya infundibulum itu adalah fimbre. Nah, si fimbre ini tadi sesuai yang saya bilang juga, dia melekat pada si ovarium. Nah, ini jadi di sini adalah vagina. Oke. Mungkin baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organ reproduksi pada anatomi organ reproduksi pada wanita dan juga organ reproduksi pada pria. Satu hal yang penting adalah kita tuh sangat amat wajib untuk menjaga kesehatan reproduksi milik kita sendiri-sendiri, karena kalau misalnya kita tidak menjaganya, maka itu akan berdampak sendiri kepada kita, akan menjadi mendatangkan penyakit-penyakit yang tentunya kita tidak mau itu terjadi. Nah, makanya sangat penting untuk merawat daerah reproduksi
daerah dari sistem reproduksi kita. Baik, mungkin itu saja penyampaian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah pengucapan, salah pemahaman. Semoga dapat bisa membantu teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.